Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi ila yaumiddin. Amma ba'd. Ayol ikhwah, tema adab pagi ini adalah adabun fit tahdzir an i'tinaki ayyi dinin ghairi dinil Islam. Adab menjauhkan diri dari beragama selain agama Islam. Ini peringatan buat kita supaya kita tahu apa keutamaan agama kita dan bagaimana Allah menilai Islam serta keimanan. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Maidah surat ke-5 ayat 3, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Al-yauma akmaltu lakum dinakum. Pada hari ini aku sempurnakan untuk kalian dinakum, agama kalian. Wa atmamtu alaikum ni'mati, dan aku sempurnakan. Tapi kalau tadi sini pakai kamal, ini pakai atmam. Dan aku sempurnakan untuk kalian nikmatku. Wa raditu, dan aku ridhoi untuk kalian al-Islam madina, Islam sebagai agama. Ya, yang pertama itu menggunakan kata kamil, yang kedua menggunakan tamam. Di Indonesia kan dengan artinya sama, sempurna. Wa qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda, walladzi nafsu Muhammadin biyadih, demi zat yang jiwa Muhammad di tangannya, la yasma'u bi ahadun min hadhil ummah, tidaklah mendengar kepadaku seorang dari umat Yahudi, tidak pula Nasrani, summa yamutu, kemudian dia mati, walam yu'min billadzi ursiltu bihi, dan tidak beriman kepada yang aku diutus dengannya, illa kana min ashabin nar, melainkan dia termasuk penghuni neraka. Hadis riwayat Muslim. Jadi kalau ada orang yang tidak beriman kepada apa yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka dia tetap masuk neraka. Betapapun dia menjalankan Taurat, betapapun dia menjalankan Injil. Sama seperti sebelum Nabi Muhammad lahir, sebelum Nabi Muhammad membawa risalah, siapapun orang yang tidak tunduk kepada Injil masuk neraka, sama. Karena itu adalah utusan terakhir yang Allah utus. Risalah terakhir. Wa min adabi dzalika anna khatamul adyan fala yajuzu ta'abbud lillahi illa bi syar'il Islam. Adab kita adalah harus memahami mengapa kita harus muslim, karena Islam itu adalah agama terakhir. Agama langit yang terakhir. Jadi kalau dalam kajian agama itu ada dua, ada agama wahyu, ada agama bumi, ada agama budaya, ada agama langit, ada agama bumi. Jadi ada agama wahyu, ada agama budaya, agama langit, agama bumi. Nah, itu dua istilah ya. Jadi agama langit atau agama wahyu sekarang mengerucut kepada tiga, yaitu Yahudi, Nasrani, dan Islam. Ada benang merahnya. Nah, sebenarnya dalam ajaran Islam, agama ya cuma Islam.
Tidak ada Yahudi, tidak ada Nasrani. Karena istilah Yahudi dan Nasrani itu justru budaya. Jadi istilah Yahudi dan istilah Nasrani itu bukan dari Allah. Agamanya satu. Nah, karena Nabi Muhammad ini agama terakhir, maka kita harus mengikuti yang terakhir. Ya, sama dengan kekuasaan yang manusia tetapkan. Kalau ada presiden, ya yang sekarang inilah yang kita harus turuti. Bukan presiden yang sudah lengser, ya. Walaupun dia masih hidup, kita nggak bisa ke sana karena dialah yang terakhir. Wa min adabi dzalika anna khatamul adyan fala yajuzu ta'abbud illa bi syar'il Islam. Jadi kita tidak boleh menuruti agama-agama di luar Islam. Apalagi agama budaya. Budaya itu agama yang dicipta oleh manusia. Ya, jadi kalaulah wahyu tidak turun, bagaimana nasib manusia? Memang manusia diberi akal. Kemarin saya sudah sampaikan bahwa Allah menganugerahkan kepada manusia dua lembaga pendeteksi kebenaran. Sesuatu dianggap benar atau salah, Allah berikan dua. Pertama adalah akal, yang kedua adalah wahyu. Mengapa Allah perlu menurunkan wahyu? Tidak cukup akal saja. Ya kita lihat saja outputnya. Ya. Jepang nggak kurang pinternya. Bagaimana dia beragama? Nah, ya, dia mendewakan matahari. Salah nantinya. Amerika katanya tidak beragama. Ya. Bagaimana mereka menggunakan akalnya? Bisakah mencapai bagaimana cara kita beribadah pada Allah? Mungkin mencapai Tuhan ada itu bisa dengan akal. Tapi ketika dihadapkan pada bagaimana cara beribadat kepadanya, ini kebanyakan manusia salah. Wong kita saja yang sudah Islam ini masih banyak yang salah, masih beranggapan Nyi Roro Kidul, ada mbah apa, kiai apa. Ya, begitu juga anggapan-anggapan lain. Kadang-kadang manusia. Jadi kalau agama lain manusia diagungkan, disakralkan, kita marah. Contohnya Yesus, dia adalah nabi lalu dituhankan. Tapi kalau umat Islam ada yang menganggap kiai tertentu, syekh tertentu itu sebagai Tuhan, penempatannya. Tapi nggak terus terang sih, tapi penempatan itu seperti Tuhan. Nah ini kok kita bisa seperti itu. Di lain sisi dia nuduh sana salah, tapi dia sendiri begitu. Nah ini, kita lanjutkan. Wa man ittakhadha ghayra dinil Islam dinan lahu fahuwa kafir ma'aluhu ilan nar wa bi'sal qarar. Barang siapa yang menjadikan selain Islam sebagai agama, maka dia kafir, tempatnya di neraka. Dan itu seburuk-buruk tempat kembali. Bi'sal qarar. Nampak sekali di sini kalau kita lihat ya, kajian-kajian ilmiah, semua agama, semua pemeluk akan menganggap agamanya yang benar. Salahkah kalau kita orang Islam menganggap Islam yang benar? Ya itu tugas kita untuk menelitinya. Jadi jangan sampai Islam diterima sebagai agama kita ini sebagai aksesoris saja. Ya, bukan sebagai keyakinan. Nanti kapan waktunya kalau kita terdesak, kita bisa tuker. Karena kita tidak meyakini, menganggap ya bukan utama gitu. Karena kita di Indonesia ini harus beragama, kan? Harus berketuhanan, maka mau tidak mau menerima salah satu dari sekian agama. Sekarang sudah 6 ya. Yang terakhir agama Konghucu. Maka itu ada di sekolah-sekolah itu anak-anak kita itu diajarkan toleransi. Kalau kita tidak memberikan
batasan pada toleransi, ini akan berbahaya. Karena menganggap semua agama sama. Satu saat kalau dia memilih jodoh, ya sama aja lah. Mau jodoh saya agama Islam atau karena sama, diajarkannya sama. Jadi isinya moderasi dalam beragama. Kata toleransi, ini kita bahas kata toleransi. Kata toleransi itu ada karena ada nilai-nilai agama yang bersinggungan dengan tradisional. Itu keluar kata toleransi. Jadi dia bersinggungan dalam hal tertentu, gitu, gesekan. Ya, maka supaya tidak terjadi gesekan, tengah-tengahnya ini namanya toleransi. Kan ada tuh mesin juga ada kan, supaya nggak gesekan tuh dikasih apa? Ya, itu namanya toleransi. Jadi toleransi ada itu karena gesekan nilai-nilai agama dengan nilai-nilai tradisional. Nah, kalau kita terus kebablasan, toleransinya kebablasan, ya itulah yang dicontohkan oleh beberapa teman kita. Nanti masuk ke gereja ikut, ke kelenteng ikut, ya. Tapi kalau ada budaya tolong-menolong sih nggak apa-apa, karena ada di daerah Jawa Timur, antara masjid dan gereja itu berdampingan, hadap-hadapan. Nanti giliran kegiatan ibadah mereka, orang Islam jadi tukang parkir. Lahannya itu dipakai untuk parkir. Sebaliknya kalau kita ada kegiatan, karena lahan mereka juga diparkir sama kita. Ya nggak apa-apa itu mah, yang penting tidak ikut upacaranya, namanya toleransi. Ya, karena kita juga tidak boleh menghancurkan tempat-tempat ibadah, itu tidak boleh. Yang harus kita hancurkan itu ke tempat maksiat. Kalau keyakinan nggak bisa kita paksakan. Nah, cuma itu tadi. Keyakinan yang harus kita yakini adalah Islam. Itu harus kita bawa sampai mati. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat 7 ayat 158. Qul ya ayyuhan nasu inni rasulullahi ilaikum jami'a. Katakan, wahai manusia, sesungguhnya aku ini rasul untuk kalian semuanya. Alladzi lahu mulkus samawati wal ard, yang kepadanya lah, miliknya lah kerajaan langit dan bumi. La ilaha illa huwa yuhyi wa yumit. Tidak ada ilah kecuali Dia yang menghidupkan dan mematikan. Fa aminu billahi wa rasulih, maka berimanlah kalian kepada Allah dan Rasul, an-nabiyil ummi, nabi yang ummi. Alladzi yu'minu billahi wa kalimatih, yang beriman kepada Allah dan kalimatnya, wattabi'uhu, dan ikutilah Dia, la'allakum tahtadun, agar kalian mendapat hidayah. Nah, saudara, sebenarnya kalau kita kaji lebih mendalam, Rasul-Rasul selain Nabi Muhammad itu sifatnya lokal sebenarnya, regional paling tidak. Dan itu ditujukan dalam kitab mereka. Contohnya aku diutus untuk Bani Israel yang sesat, domba Israel yang sesat. Berarti dia hanya untuk regional situ aja. Kalau Nabi Muhammad sudah dikatakan rahmatan lil alamin, untuk alam semesta. Bukan saja alam manusia, bahkan alam hewan, alam jin. Ya, jin juga nabinya itu Nabi Muhammad sekarang ini. Nah, cuma karena kita manusia nggak tahu alam jin ya. Jadi sejauh mana, apa ada ustadz jin ngajinya di mana, ya, itu bukan urusan kita. Tapi yang jelas mereka pun bernabikan Nabi Muhammad. Nah, karena itu Islam ini harus sifatnya global aturannya, bisa dipakai di semua tempat. Nah, itu kita harus sadar tuh, ketika kita kumpul di sini, jangan perilaku lokal dipakai ke sini, lalu kita anggap itu sebuah kebenaran. Nggak bisa, adat istiadat di rumah kita bawa ke sini, nggak bisa. Yang global inilah yang ada dalilnya, sehingga bisa dipakai seluruh dunia. Kemudian yang lain,
Wa huwa muhaimunun ala jamil adyan wa nasikhiha. Islam itu menjadi muhaimin. Muhaimin itu korektor. Menjadi korektor. Jadi kalau kita beragama Islam, pasti kita menjalani Taurat dan Injil. Kalau kita menjalankan Quran, pasti kita menjalani Taurat dan Injil. Karena sumbernya dari Allah. Kemarin sudah disampaikan bahwa Taurat itu isinya hanya sampai surat Al-A'raf. Ketika kita membahas fadilah surat-surat. Ya, kalau dari surat 49 sampai ke Juz Amma, itu khas buat kita. Ya, jadi kelebihan kita itu. Jadi di dalam Quran itu ada nilai-nilai Taurat, ada nilai-nilai Injil, ada nilai-nilai Zabur, plus plus disempurnakan oleh Allah. Tapi nilai-nilai Quran ada yang tidak ada pada Taurat maupun Injil. Ini sebabnya kita agama yang sempurna. Karena itu pantas kalau kelak kita akan dijadikan wasit. Karena kita memahami dengan lengkap nanti, kita menjadi wasit. Apa nggak malu tak? Ya, jadi sehingga kita harus punya perilaku global. Jadi seseorang sesudah dia masuk Islam, dia menjadi warga dunia. Warga dunia. Ya contoh yang paling sederhana nama saya. Ahmad Syarif Hidayatullah. Nama saya. Kalau nggak ngelihat wajah, orang nggak percaya. Ya, karena dipahami. Jadi kalau begitu orang namanya Islam, itu dikenal seluruh dunia. Tapi kalau Pak Mulyono, orang Jawa ini ada O-nya. Kan gitu kan? Nah, itu sifatnya lokal. Nanti kalau di Sunda pengulangan Didin Syarifuddin. Sunda itu. Kalau diulang-ulang asik gitu. Ya, Maman Suparman, gitu, Sunda itu. Tapi kalau begitu orang Islam itu global. Tidak bisa kelihatan lagi. Nah, kita kembali sini. Dan itu bisa dibuktikan, saudara. Contohnya Imam Bukhari, itu bukan orang Arab. Tapi karyanya, tapi itu bukan karya seperti ngumpulin ya, ngumpulin. Jadi contohnya innamal a'malu binniyat itu bukan ucapan Imam Bukhari. Harus diingat, dia ngumpulin doang. Dari si A, dari si B, dari si C. Nabi bersabda, kumpulin. Jadi bukan dia yang ngomong. Perawi. Beliau itu bukan orang Arab, Muslim juga bukan orang Arab. Albani orang Albania. Dan itu diakui dunia. Serta penulis grammar dalam bentuk puisi, Alfiyah, itu malah orang Spanyol. Jadi kita dulu sampai ke sana. Sampai sekarang tulisan beliau itu menjadi kaidah dunia. Jadi kalau orang menguasai Alfiyah, dipastikan dia bisa baca kitab. Grammar tertinggi itu karangan orang Spanyol. Nah, nggak tahu nih orang Indonesia. Kan kita menjadi Muslim itu sudah cukup lama, saudara. Ya, artinya Islam masuk ke Indonesia itu cukup lama. Cuma berbeda, Indonesia itu masuk lewat bawah, tidak lewat kekuasaan. Nah, inilah bedanya dengan Malaysia. Kalau di Malaysia, Islam masuk lewat kekuasaan. Di Arab, Islam masuk lewat kekuasaan. Kalau kita lewat budaya, pelan-pelan. Jadi dari rakyat, bukan dari pemerintah. Maka saudara harus ingat, di Indonesia itu nggak bisa. Kita kencengin itu nggak bisa. Karena dia lewat budaya, gitu. Harus dengan kesadaran, keinsafan. Ya, tapi kalau di Malaysia bisa dikencengin. Tidak bisa lewat agitasi, kata orang. Tapi sosialisasi pelan-pelan, kesadaran, baru bisa. Nah, kita lanjutkan. Wa huwa muhaimun, Islam itu adalah muhaimin, menjadi korektor bagi agama-agama lain. Ya. Wa nasikhuha, sekaligus menghapuskannya.
Jadi kalau peraturan dari nabi-nabi lain, kalau tidak ada rekomendasi dari Rasulullah, tidak boleh kita amalkan. Ya, contohnya Nabi A, Nabi B, Nabi C pernah melakukan kegiatan apa. Kalau tidak ada rekomendasi dari Rasulullah, tidak boleh. Contohnya Nabi Dawud punya kebiasaan puasa sehari, batal sehari, puasa sehari, batal sehari. Itu kan amalan Nabi Dawud. Ya, satu saat ada orang sahabat Nabi yang kepengen puasa saben hari. Jadi diberitahu puasa itu apa saja, Ramadan lagi. Oh, sunnah ada, Syawal lagi. Senin Kemis lagi. Saya kuat. Bagaimana kalau saben hari? Oh, jangan. Paling tinggi yang bisa kau puasai adalah puasa Nabi Dawud. Apa itu? Sehari puasa, sehari enggak. Kecuali nanti tiba di hari yang dilarang. Ya, jadi dalam setahun ini Islam melarang 5 hari untuk berpuasa, yaitu Idul Fitri, Idul Adha, dan Ayyamut Tasyrik. Hari-hari Tasyrik kan 3 hari, plus Idul Adha 4, plus Idul Fitri 5. Nah, kalau jatuh ke hari itu, jangan puasa. Contohnya kita ngebiasain Senin, Kemis. Kemisnya jatuh ke hari itu, jangan puasa, nggak boleh. Nanti yang lain lagi. Gitu. Nah, ya itu. Nah, ini kalau tidak ada rekomendasi dari Rasulullah, sahabat tidak boleh melakukan amalan nabi-nabi lain. Nah, ini disebut dengan syar'u man qablana dalam usul fiqh. Syar'u man qablana. Terus ada lagi teori dalam syariat itu namanya maslahat. Maslahatul mursalah, maslahat umum. Demi kemaslahatan umum, kita melakukan perubahan hukum. Mestinya hukumnya begini, tapi demi kemaslahatan umum, kita beralih. Itu dibenarkan. Lanjut. Kemudian dalam surat 5 ayat 48, Allah menandaskan, wa anzalna ilaikal kitaba bil haqq musaddiqan lima baina yadayhi minal kitabi wa muhaiminan alaih. Dan kami menurunkan kepada kalian, kepadamu Alkitab dengan benar. Musaddiq itu membenarkan paralel. Jadi Quran datang itu bukan ngacak-ngacak semua buku, enggak. Ya, dia tetap memakai Taurat dan Injil serta Zabur. Yang asli, tapi ini berhubung keberadaan Taurat, Injil dan Zabur itu sudah diacak-acak. Jadi hanya Allah lah yang tahu mana yang selaras, mana yang tidak. Karena kalau kita tanya orang Yahudi, yang benar ini, ternyata bukan, mereka sudah rubah. Aslinya sudah tidak ada. Nah, kan nggak bisa dipercaya. Jadi itu ya, wa muhaiminan alai. Wa huwa zahirun ala jamil adyan. Qala ta'ala, kemudian dalam surat Shaf ayat 9. Surat 61 ayat 9. Huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kullih walau karihal musyrikun. Dialah yang telah mengutus rasulnya dengan petunjuk dan dinul haq, agama yang benar. Liyudhhirahu 'alad dini kullih, untuk mengunggulkannya di atas agama yang lain. Meskipun orang musyrik tidak menyukainya. Nah, dalam disertasi yang ditulis oleh Dr. Ma'ruf, saya lupa nama lengkapnya, Dr. Abdur Rauf, dia mempertahankan gelar S3 di IAIN. Dia menyatakan bahwa tujuan Islam turun ke dunia ini ayatnya, liyudhhirahu 'alad dini kulli. Ya, untuk menempatkan diri di atas agama yang lain. Jadi agama-agama yang lain tetap ada. Ya, jadi bukan untuk memusnahkan agama, bukan. Kelahiran Islam ini bukan untuk memusnahkan agama, tapi mengunggulkannya di atas agama lain. Ya, sama dengan kita ini orang Islam. Bukan, ajaran Islam itu tidak meminta kita untuk membunuh orang kafir, tidak.
Bukan, tetapi kita mengisi dunia harus lebih daripada orang kafir. Kenapa harus lebih? Karena aturan kita lebih lengkap. Kalau diserahkan pada mereka, tidak bisa dipakai kita. Contohnya gini, kalau kita buka warung, kita kan ada kaidah halal dan haram. Ya, pasti yang kita sajikan yang halal. Nah, itu bisa dikonsumsi mereka. Tuh. Tapi kalau mereka yang dagang, nah, kita ada yang nggak bisa kita makan. Tuh, begitu. Begitu juga yang lain. Dalam masalah kloset aja. Ya, kloset yang modern sekarang pakai sensor. Ya kan? Nah, sensor panas tubuh. Kalau kita tinggalkan, dia ngocor. Kalau kita dekat, dia diem. Nggak keluar air. Dan nggak ada tombolnya nggak ada. Sensor supaya irit air. Nah ini karena yang bikin orang kafir, itu bertentangan dengan kita. Karena kita butuh air justru buat cebok. Bukan untuk menghilangkan kotoran, ya kotoran jojong. Kotoran plus najis yang ada pada tubuh kita. Nah mereka kan nggak cebok. Jadi udah tutup lagi, tinggalin baru keluar. Nah kita kan butuhnya buat cebok. Ya, ini kan kloset yang modern malah begitu karena penciptanya mereka. Ya ini kesalahan kita juga. Kenapa kita tidak kreatif? Harusnya kan kita beri tempo dulu untuk cebok, nah, baru nanti jojong yang besar untuk ngilangin kotoran. Nah itu kalau diserahkan pada mereka, itulah sebabnya kita diminta untuk memimpin. Tempat kita itu di depan, tapi kan kita nggak mau. Mundur di belakang. Akhirnya kita ngekor sekarang. Punya pabrik, kita karyawannya, mereka bosnya. Kita diminta jadi bos, tapi kita nggak mau. Itu sebabnya. Nah, kita lanjut. Wa huwa ad-dinu alladhi yata'abbadu bihi min bi'tsati Muhammad ila an taquma sa'ah wa ghairuhu min al-adyan kal yahudi wa nasrani wa ghairuhuma nusikhat. Dia adalah agama yang dijadikan praktek ibadat sejak diutusnya Nabi Muhammad SAW sampai tegaknya hari kiamat. Ya, tidak akan berubah. Adapun agama lain, Yahudi, Nasrani, dan lain-lain, itu sudah nusikhat, sudah diamandemen. Sudah tidak menjadi panutan. Ya. Dan memang bukan itu. Itu istilah-istilah yang diciptakan oleh kita. Wantahal amalu biha, dan sudah selesai mengamalkannya. Sebab Allah menyatakan dalam surat 3 ayat 19, Innad dina indallahil Islam. Sesungguhnya din cuma satu. Karena itu di sini disebutnya itu din, menggunakan kata tunggal, bukan adyan. Jadi agama dari Allah itu cuma satu sumbernya, Islam. Jadi ada Yahudi, ada Nasrani, itu istilah-istilah yang disampaikan oleh mereka, dibuat oleh mereka. Apakah Nabi Muhammad pernah mengatakan istilah Islam? Anda jawab. Pernah nggak Nabi Muhammad ngomong Islam gitu? Pernah nggak? Pernah nggak kata Islam keluar dari lisan dari Rasulullah SAW? Pernah nggak? Ya pernah, kan ini ayatnya kan ada. Innad dina indallahil Islam. Kan kita tahu kata Islam dari Rasulullah. Nah berbeda dengan Kristen. Yesus nggak pernah ngomong Kristen gitu, nggak pernah. Ngomong Kristen sekali nggak pernah. Tahu ya? Katolik gitu, nggak pernah. Jadi Yesus sendiri nggak pernah agama saya ini Kristen gitu, nggak pernah. Agama saya Katolik nggak pernah. Saya Protestan, saya Bethel, saya Pantekosta nggak pernah. Tapi Nabi Muhammad, agamaku ini Islam, pernah nggak? Pernah. Ya itu tadi. Innad dina indallahil Islam. Agama yang diterima di sisi Allah adalah Islam. Ini kan pernyataan yang keluar dari lisan Rasulullah. Sehingga kita catat sebagai wahyu. Ya. Nah itulah yang kita harus pahami. Istilah ini penting. Dari mana asal istilah itu mulai populer? Nah itu. Dari pengikut-pengikutnya. Contohnya,
Yesus itu ditulis dalam kitab suci mereka, sunat di usia 8 hari. Yesus sunat di hari ke-8 dari kelahirannya. Itu ada di buku mereka. Tapi kenapa orang Kristen nggak sunat? Karena sudah diamandemen. Sudah dihapus. Kan dalam Islam tidak ada begitu. Tidak ada apa yang sudah dituturkan Nabi, lalu dihapus oleh sahabat, tidak ada. Ya kan? Kalaupun ada orang tidak mengamalkan karena dia nggak tahu. Nah itu bedanya. Begitu juga babi, menurut kitab suci mereka haram. Tapi kenapa orang Kristen sekarang makan babi? Itu diamandemen dulu itu, Pak. Jadi oleh Paus itu sudah dihapus. Nah itulah makanya satu saat ada ayat gini, alladzi ittakhadhu arbabam min dunillah. Yang mereka itu adalah mengangkat rahib-rahib, pimpinan-pimpinan agama sebagai Tuhan. Mereka jawab, bagaimana maksudnya? Kami nggak menyembah pendeta kok. Kami nggak menyembah pendeta, kata orang-orang Nasrani saat berjumpa dengan Rasulullah. Maksudnya bukan Anda menyembah pendeta. Allah menyatakan A, pendeta Anda menyatakan B, Anda ikuti yang B. Gitu. Begitu ya maksudnya menuhankan pendeta. Ya sama dengan kita. Persatuan itu yang mengatakan Allah. Suruh bersatu umat Islam. Sepanjang kiblatnya sama, rukun Islamnya sama, rukun imannya sama. Kalau masalah yang kecil-kecil, jangan dijadikan halangan untuk bersatu. Tapi buktinya nggak bersatu. Kalau bukan sama perguruannya, nggak mau bersatu. Ya, giliran ustadznya orang lain nggak hadir. Apapun kebenaran yang dikeluarkan oleh lisan ustadz yang bukan ustadz dia, nggak mau didengar. Tapi giliran ustadznya, biarpun salah, diiyain aja. Nah ini terjadi di semua. Semua. Ya. Kalau saya sih, orang pihak ketiga lah yang datang, kok begitu ya? Jadi saya udah mengalami yang dulu begitu. Ngaku sendiri, orang Katolik ngaku Katolik yang benar. Kalau mereka lebih parah lagi, sampai gerejanya nggak bisa dipakai. Jadi orang, kalau kita nih, kita ini kan ada Salafi, ada Muhammadiyah, ada Persis, ada yang lain-lain, NU. Nggak nyampe lah, masjid yang berbeda nggak dipakai. Maksudnya orang Muhammadiyah tidak meyakini ya sholat di masjid NU tidak sah. Nggak sampai begitu kan? Tapi orang Nasrani sampai begitu. Orang Katolik nggak bakal mau kebaktian di tempat Protestan. Nggak bakal. Karena itu kalau wali kota sekali mengizinkan berdirinya gereja, dia nggak paham. Dia mengira kayak orang Islam. Bisa 1 atau 2 untuk semua. 1 aja dia izinkan. Contohnya yang menghadap orang Katolik. Nanti lain lagi Protestan. Loh, kan kemarin saya udah izinkan itu. Dia pikir kayak masjid boleh untuk semualah gitu. Kan itu Katolik, Pak. Kami Protestan. Kita nggak boleh kalau kebaktian di Katolik. Udah, ya udahlah kalau gitu saya izinkan. Nanti datang lagi battle. Sementara mereka sektenya banyak. Nah ini yang tidak dipahami. 1 sekali boleh, maka semuanya akan nuntut. Akan marak. Karena mereka punya hak yang sama. Kalau yang diakui di Kementerian Agama sih 2. Yaitu Katolik dan Kristen Protestan. Jadi sehingga supaya ngebedain, Katolik nggak mau menamai agamanya Kristen. Katolik aja. Katolik yang pusatnya di Vatikan. Nah, beda dengan kita ya. Jadi kita jangan sampai begitu. Tapi ada saudara kita yang begitu, yang masjidnya hijau tuh. Masjidnya hijau, sengaja dicat hijau.
Tahu nggak? Nah, itu. Jadi kalau ada orang luar sholat di masjid dia dilap, najis dianggapnya. Sama dengan ini mayat, dianggapnya orang kafir. Itu kan sudah keterlaluan. Ya, kalaupun bertamu, nanti tempat duduk kita dilap. Nah ini sudah parah. Nah kita lanjutkan. Wa kullu man lam yaslam wa kullu man lam yuslim wa yadkhulu fi dinillah alladzi tadahu wa yattabi'u nabiyahul khatam mahma amila min khairin fala yuqbala minhu. Siapapun orang, siapa saja yang tidak muslim, bahkan dia masuk ke dalam agama ya, dan tidak masuk ke dalam agama yang Allah ridhoi, tidak masuk Islam, mengikuti Nabi yang terakhir, apapun amalnya tidak akan diterima di akhirat. Ya, Allah menyatakan dalam surat 3 ayat 85. Kalau orang yang menyatakan ini kita akan anggap egois. Lah iyalah, wong dia agamanya begitu pasti ngaku agamanya benar. Ini yang ngomong Allah. Jadi kalau kita nggak terima ya lawanlah Allah. Allah menyatakan wa may yabtaghi ghairal islami dinan, barang siapa yang mencari agama selain Islam sebagai agama, fala yuqbala minhu, maka tidak akan diterima. Wa huwa fil akhirati minal khasirin. Dia di akhirat termasuk orang-orang yang rugi. Tapi Allah tidak menyatakan di dunia. Dia di dunia termasuk orang yang rugi, sehingga orang kafir untung terus. Kalau dia memenuhi syarat-syarat ekonomi, ya untung. Allah tidak menyatakan dia rugi di dunia dan akhirat. Tidak, di akhirat yang rugi. Ya, sehingga orang kafir kalau berdagang sesuai dengan ilmu perdagangan, ya untung. Nah, sebaliknya, kita kalau tidak dagangnya tidak sesuai dengan ilmu dagang, ya rugi. Ya, kita harus tempatnya yang strategis, pelayanannya yang manis, gitu kan? Itu strategi dagang begitu. Kalau bisa lebih murah, kualitasnya lebih bagus, nah, usahakan begitu. Wala yakfi fil Islam ayyaqul insan anni uminu bi Muhammadin nabiyan wattaba syari'ata Musa au Isa. Tidak cukup orang yang masuk Islam mengatakan saya mukmin, saya beriman kepada Nabi Muhammad, tapi tidak meninggalkan upacara lain. Ya, contohnya ada orang Konghucu, gini, nanti kalau saya Pak mati, tolong disolatin ya. Kata dia begitu, pesan kepada kiai setempat, nanti kalau saya mati tolong disolatin. Berkenanlah kiai untuk menyalatin saya. Saya nggak musuhan sama Nabi Muhammad. Saya nggak musuhan. Tapi dia tidak mengikuti cara-cara Islam gitu. Nanti mati aja gitu. Nanti mati. Nah, kiainya juga pinter. Oh iya boleh. Jenazahnya ditaruh di belakang. Jenazahnya. Biasanya kan orang Islam kan jenazahnya di depan. Ditaruh di belakang. Oh, kenapa? Iya, kalau yang biasa orang Islam, itu kan biasa sholat. Jadi nggak perlu diajarin lagi. Kalau dia belum sholat, jadi harus ngikut saya. Padahal kiainya sholat zuhur. Kan keluarganya ngelihat, loh kok taruh belakang? Ya karena dia kan belum mengikuti sholat. Jadi saya taruh belakang, supaya ikut saya. Ngerti ya? Nah ini kiainya juga pinter gitu ya. Ya saya juga begitu, suruh selamatan katanya. Jadi dia mengakui Islam itu bisa menyelamatkan dia. Buktinya kalau ada apa-apa ngundangnya ustadz. Jadi yang penting makanannya halal. Syaratnya apa Pak? Makanannya ya harus halal. Kalau disembelih orang Islam. Oh gitu ya. Iya. Saya panggil aja anak santri. Itu untuk perbaikan gizi, saya bilang. Dah, jangan banyak mulut. Ini rezeki Allah. Karena dia meyakini kita yang menyelamatkan, itu benar.
Gitu. Ya udah kita oleh-oleh pulang. Yang penting dia ridho ya. Udah selamat. Apalagi kalau menjalankan Islam, saya bilang lebih selamat lagi. Nah, kita lanjut. Jadi kalau ada orang mengaku Islam tapi mengikuti syariat lain, nah, ini tidak bisa diterima. Jadi syarat beragama Islam itu konon dua. Ini lambang dari syahadat asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Asyhadu alla ilaha illallah melambangkan ikhlas. Asyhadu anna muhammadar rasulullah melambangkan mutaba'ah. Mutaba'ah itu meneladani Nabi. Kalau kita mau mengerjakan sholat itu, Nabi bagaimana ya? Harus begitu. Bagaimana? Jawaban dari bagaimana terus ngaji. Kalau nggak ngaji nggak tahu. Wong kita udah ngaji lama aja kadang salah. Apalagi yang nggak ngaji. Nah, nanti ditemukan dalil yang sahih, kita ikuti. Fima amara wa tasdiqu fima akhbar wajtinabu ma naha, dan mengikuti yang ia perintahkan, mempercayai apa yang dikhabarkan, menjauhi apa yang dilarang, wa jazar wa alla ya'budallah illa bima syuri'a, dan jangan melakukan ibadat apapun kecuali ada dalilnya. Jadi kalau dalam hubungan ritual, ya, ajaran Islam ini ada dua, ada yang menyangkut hubungan ritual. Hubungan ritual apa? Suatu upacara yang tidak melibatkan orang lain sah ciri-cirinya. Itu ritual. Contohnya apa? Puasa. Orang lain nggak puasa, kita puasa, sah kan? Itu berarti ritual. Haji. Haji itu sendiri-sendiri apa berjemaah menurut Bapak? Ya? Haji itu berjemaah apa sendiri-sendiri? Sebenarnya sendiri-sendiri. Kayak puasa Ramadan. Ya. Pak Azam puasa, saya puasa. Sebenarnya kan sendiri-sendiri, cuma waktunya bareng. Ya kan? Beda dengan sholat berjemaah. Kalau sholat berjemaah kan kita salamnya harus nunggu imam. Kalau puasa nggak harus nunggu saya berbuka baru berbuka. Nggak harus menunggu azan kan? Ya, kita buka puasa menunggu azan nggak? Hah? Enggak. Waktu maghrib. Oh, tukang azannya juga puasa. Dia makan dulu. Ada 5 menit baru azan. Tapi nggak semua ya. Nggak semua. Jadi ada yang makan dulu, dia buka dulu. Baru azan. Bukan azan dulu, bukan. Kalau itu untuk kepentingan sholat, bukan untuk kepentingan puasa. Kan ilal lail. Ya. Jadi apa? Kulu washrabu hatta yatabayyana khaitul abyad minal khaitil aswad minal fajr. Tsumma atimus syama ilal lail. Sempurnakan puasamu sampai maghrib. Bukan sampai azan. Nanti kalau pas muadzinnya nggak ada, udah 10 menit lewat. Itu karena saudara nggak punya waktu. Harus punya waktu sendiri. Nah, kalau di fenomena alam, untuk menandai maghrib tuh kalau sudah ada langit jingga, sudah merah aja, itu pasti maghrib. Merah ya, sudah ada merahnya, baret merah. Tapi itu kan nggak bisa setiap saat kita lihat, karena kalau lagi cuaca tertutup awan, nggak akan ada merahnya. Tapi kalau lagi cerah itu nggak usah lihat jam udah ketahuan merah aja. Karena waktu dulu juga nggak ada jadwal. Ya kan? Nah, sekarang kita sudah nyaman dengan hitung-hitungan, nggak perlu lihat ke sana. Sama dengan kita hari ini. Kita nanti pada tanggal berapa tuh? 8 November, ya, 8 November, jam 6 sore, jam 18, itu akan terjadi gerhana bulan total. Ya. Gerhana matahari total tidak akan pernah terjadi lagi kecuali pada tahun 2625. Fenomenal sekali karena 1 Januari. 1 Januari tahun 2625. Jam 11.55 untuk waktu Panggung Rawi. 1 Januari kan pas lagi libur. Terjadi gerhana matahari.
Oh, itu jarang terjadi. Sayang Allah mentakdirkan kita nggak bisa menyaksikannya. Pak Kamal mau menyaksikan nggak? Nggak mau ya? Sebab kalau kita menyaksikan itu artinya usia kita berapa? Tambah 600 tahun lagi. Sekarang kan tahun 2022, 2022. Ini terjadinya 2625. 1 Januari jam 11.55 untuk waktu panggung rawi. Gerhana matahari total. Nah, gerhana bulan total masih kita bisa saksikan nanti tanggal 8 November jam 18. Lepas maghrib lah. Ya, pas mungkin dengan sholat maghrib. Begitu azan dia terjadi. Tapi terjadinya sebelum itu, jadi udah 1 jam mulai sedikit-sedikit totalnya. Nah, kita lanjutkan. Sebab saudara, seandainya seseorang boleh beriman tapi tidak menjalankan, tentulah orangnya itu Abu Talib. Kalau orang boleh mengakui, iman itu hanya mengakui tapi tidak menjalankan, tentulah orangnya itu Abu Talib diakui sebagai muslim. Abu Talib ini kan tidak diakui oleh Rasulullah sebagai muslim. Padahal dia mengatakan begini, walaqad alimtu bi anna dina Muhammad min khairi adyan. Aku yakin agama Muhammad ini agama terbaik. Itu kata Abu Talib. Makanya kalau cerita tentang Abu Talib kita menangis. Mungkin sumbangsi Abu Talib dibanding dengan kita nggak ada apa-apanya. Ketika Nabi Muhammad terancam dibunuh, dia yang menjadi pagar, yang membacking. Ada saya jaminan. Karena itu sepanjang masih ada Abu Talib, tekanan-tekanan kepada umat Islam berkurang. Karena ada dia backingnya. Dia kan orang tokoh juga. Tapi sayang di detik-detik terakhir dibimbing oleh Rasulullah untuk muslim nggak mau. Maka ini sudah dipastikan, jadi bukan mengandai-andai. Nabi Muhammad sendiri menyatakan, aku lihat Abu Talib warawiri di neraka, menggunakan karena dia mensupport Nabi, menolong Nabi, maka apinya itu hanya sebatas mata kaki. Tapi kan nyata masuk neraka, ya, hanya sebatas mata kaki. Namun aku lihat otaknya mendidih. Jadi yang api cuma sebatas mata kaki itu sampai mendidihkan otaknya. Aku lihat otaknya mendidih. Dan dia berlari ke sana kemari. Itu jadi dispensasi untuk Abu Talib itu ada 2. Pertama, api hanya sampai di mata kaki. Yang kedua, beliau boleh milih tempat. Aku lihat warawiri naik turun, tapi tidak boleh keluar dari neraka. Cuma boleh milih tempat saja. Rupanya nggak sembarang orang boleh milih tempat. Jadi seseorang tuh kalau udah disiksa di situ aja ada, terus di situ permanen. Nggak bisa kemana-mana seperti di penjara. Beda dengan Abu Talib. Abu Talib tidak di penjara, boleh ke sana, boleh kemari. Ya, ini menurut keterangan Rasulullah. Jadi kita tidak menuduh bukan. Fala budda min khalqi jamil adyan. Maka tidak harus meninggalkan seluruh aturan agama. Ini kalau saya sampaikan kepada saudara, saudara nggak begitu penting informasi ini. Tapi kalau informasi ini saya sampaikan pada kelompok mu'alaf sangat penting. Karena mereka masih pakai yang lama itu. Walaupun ngaku Islam, mereka masih ke kelenteng gitu. Ya. Kadang-kadang seorang mu'alaf ini menjadi pengurus kelenteng. Jadi dia nggak cabut dari sana, walaupun sudah muslim. Ya ini, ya kalau nggak ngikut ibadahnya sih nggak apa-apa ya. Seperti ada perpaduan di Semarang itu. Saya terharu juga. Ada kelenteng Sampokok.
Sampokong itu kan nama lain dari Laksamana Cheng Ho. Nah, tapi di sana dibuat patung lebih tinggi dari masjid ini. Di belakangnya saya masuk ke kelenteng. Itu ada diorama bagaimana ya? Cerita tentang Laksamana Cheng Ho. Diakui di kelenteng itu. Si Cheng Ho ini masuk Islam. Tapi dibuat patung. Diakui di situ. Ada tulisan Arabnya segala. Jadi diislamkan oleh siapa itu diberitahu di sini. Jadi betapa Islam dengan Buddha itu bersahabat kalau di Indonesia. Makanya tidak ada gesekan. Saudara lihat kan? Buddha dengan Islam kan tidak ada gesekan. Karena ada faktor sejarah. Tuh, beda dengan di negara aslinya. Orang Islam diusir. Kemarin tuh yang apa tuh? Orang Bangladesh. Apa namanya? Di Myanmar. Iya, Rohingya. Ya. Itu kan turunan dari Bangladesh. Orang-orang Islam. Dikejar-kejar, diusir. Kalau di Indonesia, Buddha dan ini nggak ada gesekan karena ada sejarah. Mereka bersahabat. Maka malah saudara lihat di kelenteng sana di Mauk ada kelenteng dewa monyet. Ya saya ngelihatnya ketawa sih. Dewa monyet, ya Allah, kalau saya tidak disadarkan saya juga begitu ya. Monyet jadikan dewa, terlalu amat. Monyet sama saya mah lebih unggul saya. Tapi kok mendewakan monyet? Saya kalau tidak dapat hidayah seperti itu, saudara-saudara saya. Terus ada antrian panjang pengemis. Siapa pengemisnya? Orang Islam. Jadi orang Islam pada ngemis. Mereka juga berbagi, mereka sadar. Mereka buka klinik. Siapa pasiennya? Orang Islam. Buka klinik hari apa gitu. Ini termasuk di Banten sini. Yang menikmati orang Islam. Karena itu tidak ada gangguan mereka. Dan tidak ada kata-kata yang mengajak. Tidak ada, yuk masuk Buddha. Enggak ada. Kenapa orang yang agama lain itu dibenci? Karena ada muatan itu. Ada muatan ini narik. Kalau dia enggak. Lain hal kalau orang dengan kesadaran datang sendiri ya, dia nggak bisa nolak kan. Saya bergabung. Bahkan tidak sedikit orang Islam itu menjadi pegawai kelenteng. Ya hanya ngituin lilin karena dia terdesak kan. Contohnya di Borobudur lah. Siapa yang bikin patung Borobudur? Bikin orang Islam kebanyakan. Nah ini persoalan ya. Jadi kalau kita sudah mengaku Islam harus mempraktekkan Islam. Wa liyakunal insanu musliman wa min mahasil Islam annahu salihun likulli zaman wa makan. Keistimewaan Islam, Islam itu bisa dipraktekkan di seluruh dunia, di belahan dunia manapun, di pelosok manapun bisa. Jadi orang Islam. Wala yunafi masalihad dunya wal akhirah wala isafi aghlal wala quyud bal huwa dinul Islam wal amnu wal wi'am wal rahmah wal adfu wa syafaqah. Jadi orang kalau muslim itu sudah lebur kesukuannya, kebangsaannya luntur. Ini saudara yang ditakuti dunia. Ini yang ditakuti dunia, yang disebut dengan pan-islamisme. Jadi Islam itu orang Islam itu meniadakan atribut dunia. Coba lihatlah kalau kita kumpul haji di Arab Saudi. Sudah nggak ada bedanya. Bangsa mana ditolong, semua ditolong. Malah menurut saya itu kalau dalam bahasa liar saya itu gila amal soleh. Orang di sana itu gila amal soleh. Jadi begitu saya mau cari-cari gunting, semuanya nyiapin, gunting saya jadi pinjam. Jadi kepengen amal soleh, begitu kita garuk-garuk, oh no, nanti batal. Saya juga tahu, tapi kalau gatel bagaimana? Ya kan? Nanti rontok ini. Dia semua pada komen, bangsa manapun. Kalau kita nyorongin air ke Zam-Zam, wah, dia lagi begitu, dia duluin orang lain. Sebab dia tahu mendahulukan orang lain tuh mendapat pahala besar. Jadi gila amal soleh. Itulah penyebabnya kenapa ketika disampaikan pada sahabat,
Islam maju dengan serentak. Karena semuanya begitu. Kalau kita kan bahasa Jawanya pediren-diren. Pediren-diren. Ada orang yang tercantum sebagai anggota, lembaganya melakukan kegiatan, nggak hadir. Orang lain hadir. Bagaimana ini? Karena harusnya dia yang hadir, yang tercatat. Nah ini kalau ini bisa dilakukan oleh kita, ya kita sangat fastabiqul khairat, maka insya Allah kita akan cepat berhasil. Wa min mahasin Islam anna salikul wala yunafi masalah dunia wal akhirah wala yasil adlah wala quyut bal huwa dinul Islam wal amnu wal wi'am wal rahmah wal atfu wa syafaqa wa kullu khair. Semua kebaikan ada pada Islam. Ya, Allah menyatakan dalam surat Zalzalah ayat 7 dan 8. Famay ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Barang siapa yang beramal walaupun seberat zarah berupa kebaikan, dia akan melihatnya. Jadi ayat ini menginspirasi kita melihat orang itu tidak boleh hitam putih. Ya, contohnya saya kenal Pak Udi. Pak Udi itu bawaannya jelek aja. Nanti ketemu lagi tahun depan, itu jangan pakai begitu. Jangan pakai kesimpulan seperti itu. Siapa tahu dia sudah berubah. Karena namanya manusia itu pribadinya berubah. Itu kan? Saya jadi melihat orang Islam jadi serba salah. Saya belajar di Cibober. Orang Muhammadiyah, orang NU dia mah. Ya, itu dia bicara tahun lalu, ketemu lagi orang NU dia mah. Dia nggak tahu selama setahun saya sudah berubah. Ya, artinya gelar itu melekat terus seumur hidup. Gitu. Padahal orang kan bisa berubah-berubah. Ketika saya bergaul dengan orang Muhammadiyah, orang Muhammadiyah, saya bilang, saya tanya begini, Abu Bakar Siddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib, itu kira-kira orang NU apa orang Muhammadiyah? Nggak bisa jawab dia. Jadi artinya semua orang itu benar, itu hanya cara saja. Cara saja. Apa salah kalau saya bergaul dengan orang NU? Saya bergaul dengan orang Muhammadiyah? Kan sekarang mah nggak ada orang NU hadir di kajian Muhammadiyah. Nggak ada kan? Orang Muhammadiyah hadir di kajian NU. Mungkin salah satunya saya. Salah satunya saya. Saya ngajar di Al-Inayah NU. Saya ikut kajian, bahkan kadang-kadang suruh menyampaikan materi di Muhammadiyah. Diakui oleh mereka. Asal mereka ngundang aja jenis apapun saya datang. Sebab saya beranggapan Anda sama dengan saya. Begitu, bukan saya pelin-pelan, bukan. Lain hal kalau orang kafir yang ngundang. Orang kafir yang ngundang pun saya pertimbangkan. Sebab itu pernah terjadi. Saya diundang pengurus gereja. Saudara, pengurus gereja. Untuk berdoa. Kenapa? Karena yang diundang pejabat-pejabat. Yang diundang pejabat-pejabat Bupati Kabupaten Serang. Dalam acara mereka. Nah, saya memang menengah. Karena mereka kan orang Islam. Jadi doanya agama Islam. Kalau dulu begitu, Pak. Yang dominan itu Islam. Jadi saya menengah. Saya doakan untuk saudara-saudara yang Muslim. Saya memang dapat perintah dari mereka. Mereka ini berarti sadar. Menghormati kita semua. Terima kasih saya bilang. Memang harusnya begitu. Kita tidak perlu benturan. Tapi kalau saya harus berdoa dengan doa mereka, saya nggak mau. Satu saat saya mimpin doa di pernikahan keponakan saya. Keponakan saya bukan Muslim. Saya menahan diri menyebut nama Allah itu dengan Tuhan. Jadi semoga Tuhan kita merestui kita, semoga Tuhan memudahkan urusan kita, supaya maksudnya bisa diterima semua orang. Giliran ada doa dari mereka, pakai semoga Tuhan Yesus. Waduh, nyesel saya. Saya udah toleransi balasannya begitu. Saya juga bisa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kan? Nah, kita kadang-kadang terlalu toleransi.
Dianya mah enggak. Contohnya begini, ada kegiatan gereja kita bantu. Mereka mah nggak bantu kegiatan masjid. Itu salah menurut saya. Kita bantu kalau mereka bantu. Kalau urusan sosial ya, contohnya lahan parkir mereka bisa dipakai kita. Ya udah giliran mereka sibuk, kita punya tempat parkir kosong, ya nggak apa-apa, ya urusan begitu. Kalau mereka saling bantu. Tapi kalau giliran kita repot, lahan parkir mereka ditutup, ya kita juga tutup juga lah. Itu menurut saya begitu. Ya, jadi kita harus saya memang udah keluarga saya itu udah kompleks lah. Agamanya beda-beda, multi agama. Kami tidak membuat pecah, masing-masing aja. Jangan pernah sekali-kali menghina agamaku, sebagaimana aku juga tidak akan menghina agamamu. Itu sudah keputusan kita. Nah, kalau bicara ngalor ngidul silakan. Satu saat dia ngeritik, kenapa babi dilarang ya, padahal enak. Oh sama, sapi juga kenapa dilarang, padahal enak. Saya gituin aja. Soal enak nggak enak itu bukan masalah di lidah. Menurut orang Islam yang dimakan itu bukan soal lidah, tetapi soal agama. Ini menyangkut agama. Jadi kalau orang Islam nggak makan babi itu karena nggak doyan, pahalanya tidak akan sebesar yang doyan. Ya kan? Contohnya Pak Udi, kenapa nggak mau makan babi? Nggak doyan saya. Jadi walaupun halal juga nggak doyan. Kalau saya kan doyan, cuma karena haram nggak mau. Satu saat saya makan bersama bos, pimpinan saya. Lu nggak makan? Bos kan tahu saya Muslim. Kalau menghormati saya, belikan nasi padang, saya makan di sini. Makannya nggak apa-apa, tapi yang dimakan itu harus yang halal. Gitu kan? Nah, kalau air mah halal semuanya, yang penting jangan air putih mah nggak apa-apa. Saya mah begitu, bukannya ini ya. Kalau mabok baru haram. Kata siapa? Mana ada orang mabok enak? Muntah kata dia, bukan mabok. Kalau muntah baru haram. Nah itu mah orang-orang Islam aja yang kepengen makan, alasannya begitu. Sedikit nggak apa-apa. Nah itu ya. Jadi sebenarnya kalau kita paham pergaulan kita itu tidak akan mengganggu walaupun beda agama. Nah, ini yang membuat kita ini katrok, ya. Sehingga kita begitu. Ada lagi orang di sini, orang anggota pekajian tuh yang kerja di pabrik karet. Di sini ada Lautan Otsuka apa gitu, LOC, bikin karet. Nah itu Pak Ustadz, pembuatan karet itu harus pakai babi, unsur babi. Masa sih? Iya itu ada tulisan itu, ada cairannya. Kalau enggak jadi katanya. Karet itu ban itu, saya baru tahu dari dia. Itu harus ada unsur babi. Pembuatan bahannya menjadi karet. Kalau nggak dikasih itu katanya nggak bisa. Nah nggak tahu lah saya. Toh babi ban itu nggak dimakan buat ngelinding doang kan? Nah itulah hadirin hafizani wa hafizakumullah. Kalau ada yang bertanya silahkan. Jadi materi pagi ini menyampaikan keistimewaan Islam. Mengapa keistimewaan Islam harus disampaikan pada orang Islam? Supaya sampean mengerti bahwa Islam ini agama yang terbaik. Kalau kita menganggap agama Islam agama biasa-biasa saja, satu saat bisa ditukar gitu. Biasa aja, agama lain juga baik. Nah itu bahaya. Karena ini materi moderasi agama itu mengarah ke situ. Dia ditampakkan dalam dialog. A bertanya pada B, agamamu apa? Saya Hindu. Nah, B bertanya, agamamu apa? Islam. Saya menjawab, oh semua agama memang baik, semua agama mengajarkan kebaikan. Jadi kita semua sama. Nah ini akan masuk ke dalam otak. Kalau sama, buat apa kita pilih? Orang memilih kan karena bendanya nggak sama. Dipilih itu kan kadang nggak sama. Ya, kalau sama, buat apa dipilih? Udah Bu, nggak usah dipilih, semuanya sama. Nah ini, kata-kata sama ini membahayakan. Tidak sama, karena Islam ini harus kita pilih. Itu untuk anak kita, berbahaya kalau begitu. Ya, mungkin terselubung ini.
ada niat terselubung dari pencipta aturan ini. Itu digulirkan di sekolah-sekolah sekarang, moderasi agama. Justru yang mengeluarkan itu adalah Kementerian Agama. Saya kan baca itu, aturannya begitu. Jadi kita beda agama nggak masalah. Sekarang saudara, kira-kira boleh nggak orang Kristen masuk madrasah menurut saudara? Boleh saudara. Boleh, nggak boleh diganggu. Kan itu kan mempersulit kita. Karena orang pakai jilbab dia enggak. Sekolah negeri yang gurunya mewajibkan siswinya ini semua pakai jilbab. Masuk yang bukan muslim. Dia menolak aturan itu. Kan sempat viral itu. Nggak boleh memaksakan. Nah, demikian. Silakan, ada yang bertanya atau menambah informasi? Kalau saya akan menggunakan selamat siang saudara-saudara. Kalau yang hadir itu non-muslim. Itu saya pernah sampaikan di khutbah penguburan ibu saya. Ibu saya wafat, dia budak, walaupun ada keterangan di akhir hayatnya baca syahadat, saya nggak meyakini. Ya, karena itu yang nuntun susternya bagaimana gitu ya. Yang ngerawat dia lah. Ya mudah-mudahan diterima Allah, tapi karena nggak ada saksi, saya nggak bisa memperlakukan sebagai muslim. Alhasil waktu khutbah di pekuburan itu diminta ada sambutan dari keluarga, saya yang disuruh. Saya mengatakan, selamat siang saudara-saudaraku, assalamualaikum untuk yang muslim. Saya nggak tambah yang lain. Nah, sehingga saya mengatakan, saya berharap orang tua saya ini begini, itu yang hadir audiennya bukan seperti saudara, satu agama dengan saya. Ini yang hadir itu ada pendeta, bahkan pendeta hadir. Saya ceramain pendeta. Nah, waktu disebut anak-anaknya, nama saya nggak disebut. Ya, almarhumah ini, mendiang ini, punya anak ini. Nama saya nggak disebut. Sehingga saya protes. Saudara-saudara, saya menjadi anak beliau ini bukan kemauan saya. Juga bukan kemauan dia. Tapi sudah takdir dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita sebagai manusia jangan pernah sekali-kali mencabut seseorang menjadi anak seseorang. Darah yang mengalir dalam tubuh saya adalah darah dia. Saya dilahirkan dari rahim dia. Saya menjadi muslim, beliau tahu dan merestui. Wah, itu gugup itu pendetanya meralat. Saya kesalahan, nama saya disebut. Nah, begitu. Jadi, nama jangan sampai dikosongin, saya bilang. Sehingga di pusaranya itu, di nisannya itu ada nama saya. Tadinya nggak ada namanya. Ya mereka kan ada kebiasaan mencatat anak ini di batu nisannya. Cucu ini. Nah itu, jadi kalau kita ingin menjaga akidah kita, ya sudah kita begitu. Selamat siang, itu salam nasional. Assalamualaikum untuk yang muslim, saudara-saudaraku yang muslim. Karena saya lihat ada yang berjilbab di situ hadir. Kalau saya begitu, itu Pak. Nah, kalau pejabat-pejabat yang nggak tahu, itu saya kira muncul ini setelah sekarang. Kalau dulu mah enggak, tetap aja selamat siang, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, begitu dulu. Ya, sekarang itu ya itu, karena kita ini adalah Kementerian Agama katanya. Dan Menteri Agama juga ngomong begitu, saya Menteri Agama katanya, bukan agama satu aja, tapi Menteri Agama. Ya ini kan di zaman sekarang, boleh jadi nanti lebih baik lagi. Tergantung rejim ya. Ya kita nggak bisa keberagamaan itu tergantung pengurus. Sekarang cara beragama ya kita lihat saja DKM-nya. Ya. Nanti kalau satu saat DKM-nya kunut ya kunut lagi. Apa bisa nggak kunut terus? Tergantung DKM-nya. Jadi kita ini kenal agama Islam, agama pengurus. Bukan agama Rasulullah, bukan. Saya mau bagaimana agama pejabat dan pengurus. Guru saya begitu, ikut guru saya.
Wallahu a'lam bishawab. Masih ada? Cukup ya? Semoga Allah Subhanahu wa taala melipat gandakan pahala kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala tetap menjaga kita dan melindungi kita dari wabah dan fitnah. Semoga Allah berkenan mencerahkan masa depan putra-putri kita, membimbing mereka menjadi anak yang saleh dan salehah. Subhanakallah wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.